Om Swastiastu, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan membahas mengenai materi homomorfisme, di mana anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Maria Glena, dengan NIM 4 dari kelas 4A dengan NIM 201 301 1019. Yang berikutnya ialah Cecilia Maristella Grup Langit dari kelas 4C dengan NIM 201 301 1023. Dan yang terakhir ialah Niluh Putri Damayanti dengan dari kelas 4C dengan NIM 201 301 1059. Di sini kami akan membahas yaitu yang pertama definisi homomorfisme, di mana homomorfisme adalah cara untuk membandingkan kesamaan struktural dari dua grup. Homomorfisme merupakan sebuah fungsi antara dua grup yang mempertahankan struktur grup di masing-masing grup. Misalkan G operasi bundaran dan H operasi bintang merupakan suatu grup. Ambil dua elemen X, Y, elemen G. Misalkan X bundarannya sama dengan Z. Kemudian misalkan kita memiliki fungsi pemetaan Pi dari G ke H, maka ketiga elemen yaitu X, Y, Z akan dipetakan ke elemen di H sebagai berikut. Di mana X menjadi Px, Y menjadi Py, Z menjadi Pz. Keseluruhan titik homomorfisme adalah menemukan kesamaan struktural antara dua grup. Jadi, X bundaran Y sama dengan Z menjadi Px operasi bintang, Py sama dengan operasi Z. Substitusi kebersamaan di atas sehingga didapat Px operasi bintang Py sama dengan Px bundaran Y. Persamaan di atas yang mendefinisikan homomorfisme. Contoh soal yang satu. Misalkan G adalah sebuah grup bilangan real terhadap operasi penjumlahan dan H adalah grup bilangan real positif terhadap operasi perkalian. Didefinisikan pemetaan Pi dari G ke H dengan Pi A sama dengan E pangkat A. Tunjukkan bahwa Pi adalah homomorfisme. Pembahasannya yaitu, untuk menentukan bahwa Pi merupakan homomorfisme, kita perlu membuktikan bahwa Pi X tambah Y sama dengan Pi X kali Y. Hal tersebut akan bernilai benar jika E pangkat X tambah Y sama dengan E pangkat X kali E pangkat Y. Maka E pangkat X kali E pangkat Y sama dengan E pangkat X kali E pangkat Y terbukti. Jadi Pi adalah homomorfisme. Yang berikutnya yaitu contoh soal 2. Misalkan G adalah grup bilangan real terhadap operasi penjumlahan, dan H adalah grup bilangan kompleks dengan nilai mutlak sama dengan 1. Didefinisikan pemetaan Pi dari G ke H dengan Pi theta sama dengan E pangkat I theta. Tunjukkan bahwa Pi homomorfisme, yaitu dengan pembahasan grup H sama dengan Z elemen bilangan kompleks, di mana bilangan Z sama dengan 1, merupakan grup terhadap operasi perkalian. Untuk menunjukkan homomorfisme, harus dibuktikan bahwa Px tambah Y sama dengan Px kali Py, di mana E pangkat I kali X tambah Y sama dengan E pangkat IX kali E pangkat IY, di mana E pangkat IX tambah IY sama dengan E pangkat IX kali E pangkat IY. Maka E pangkat IX sama dengan E pangkat IY sama dengan E pangkat IX kali E pangkat IY terbukti. Jadi telah ditunjukkan bahwa Pi merupakan homomorfisme. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pembahasan yang saya lanjutkan. Yang kedua yaitu sifat-sifat homomorfisme. Teorema yang pertama, misalkan F homomorfisme dari G ke G bintang, maka didapatkan A, Fe sama dengan E bintang, dengan E elemen identitas dalam G, dan E bintang elemen identitas dalam G bintang. B, Fa inverse sama dengan Fa diinverskan untuk semua A elemen G. Pembuktian. Telah diketahui bahwa F adalah homomorfisme dari G ke G bintang. Nah, untuk yang A, elemen identitas dalam G adalah E. Berarti semua X elemen G berlaku XE sama dengan EX sama dengan X. Maka, itu pembuktian yang XE itu Fx E sama dengan Fx. Fx kali Fs sama dengan Fx. Fx diinverskan kali Fx kali Fs sama dengan Fx diinverskan kali X. Maka dapatkan E bintang Fe sama dengan E bintang. Lalu untuk pembuktian yang EX itu Fex sama dengan Fx. Fe kali Fx sama dengan Fx. Fe kali Fx kali
fx diinverskan sama dengan fx dikali fx diinverskan. Maka didapatkan fe E bintang sama dengan E bintang. Maka dari kedua ruas didapatkan hasil yang sama, yaitu fe sama dengan E bintang. Yang B, dari teorema yang pertama, maka fe sama dengan E bintang sama dengan fx dikali fx diinverskan untuk semua x elemen G, dan x inverse sama dengan E, sehingga fx inverse sama dengan fx kali fx inverse sama dengan fe sama dengan E bintang. Maka diperoleh fx kali fx inverse sama dengan fx kali fx diinverskan. Dan dengan sifat kanselasi pada G bintang, diperoleh fx inverse sama dengan fx diinverskan. Yang ketiga yaitu jenis-jenis homomorfisme. Yang pertama yaitu monomorfisme. Dikatakan monomorfisme jika suatu homomorfisme bersifat injektif. Diketahui fungsi pemetaan f dari G ke H. Fungsi f dikatakan injektif jika dan hanya jika AB elemen G dengan FA FB berlaku A sama dengan B. Lalu yang kedua yaitu epimorfisme. Dikatakan epimorfisme jika suatu homomorfisme yang bersifat surjektif. Diketahui fungsi pemetaan F dan G ke H. Fungsi dikatakan surjektif jika dan hanya jika B elemen H terdapat A elemen G sehingga B FA. Yang ketiga, isomorfisme. Suatu homomorfisme yang bijektif dikatakan isomorfisme. R dan R merupakan grup. Pemetaan F dari R ke R dikatakan isomorfisme jika dan hanya jika memenuhi syarat, yaitu F merupakan pemetaan homomorfisme dan F merupakan bijektif. Yang keempat, endomorfisme dan automorfisme. Suatu homomorfisme dari suatu grup ke dalam dirinya sendiri disebut endomorfisme. Dan suatu endomorfisme yang bijektif dinamakan automorfisme. 4. Definisi subgrup normal. Diberikan grup G bintang dan H subgrup dari G. Subgrup H disebut subgrup C normal dari grup G, asalkan terdapat subgrup normal N dari grup G. Sedemikian sehingga H bintang N sama dengan G, dan H irisan N lebih kecil sama dengan dari HG, di mana HG adalah suatu subgrup normal maksimal dari G yang termuat dalam H. Setiap subgrup normal maksimal merupakan subgrup C normal. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, yang selanjutnya yaitu teorema dari subgrup normal. Diberikan grup G bintang dan H subgrup normal dari G. Subgrup normal H merupakan subgrup C normal dari G jika dan hanya jika H merupakan subgrup normal maksimal dari G. Untuk pembuktiannya, diketahui H merupakan subgrup C normal dari G, maka terdapat subgrup normal N dari G, sedemikian sehingga A bintang N sama dengan G, dan H irisan N kurang dari sama dengan HG. Oleh karena HG adalah subgrup normal maksimal dari G yang termuat di dalam H, maka haruslah HG sama dengan H. Dengan demikian, H merupakan subgrup normal maksimal dari G. Sebaliknya, diketahui H adalah subgrup normal maksimal dari G. Oleh karena HG merupakan subgrup normal maksimal dari G yang termuat di dalam H, maka H sama dengan HG. Dengan demikian, dapat ditunjukkan bahwa terdapat subgrup normal N sama dengan G, sedemikian sehingga H bintang G sama dengan G, dan H irisan G kurang dari sama dengan H sama dengan HG. Jadi, terbukti bahwa H merupakan subgrup C normal dari G. Nah, yang selanjutnya yaitu materi tentang definisi kernel. Misalkan F suatu homomorfisme dari grup G ke dalam F. Ker F adalah himpunan semua X adalah elemen dari G yang dipetakan oleh F ke E aksen, di mana E pangkat I merupakan elemen identitas dalam G aksen, atau ker F sama dengan X elemen dari G, demikian hingga Fx sama dengan E aksen. Untuk contohnya,
Diberikan G grup bilangan real tanpa nol terhadap operasi perkalian, dan G sama dengan G aksen, Px sama dengan X pangkat 2, untuk semua X adalah elemen dari G. Apakah P homomorfisme? Jika ya, tentukan kernelnya. Nah, penyelesaiannya, ambil sembarang XY elemen dari G sehingga X jika Px sama dengan X pangkat 2 dan Y jika Py sama dengan Y pangkat 2. XY jika Pxy sama dengan XY pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 dikali Y pangkat 2 sama dengan Px Py. Pxy sama dengan Px Py. Berarti P homomorfisme. Elemen identitas dari G aksen, yaitu E aksen, adalah 1, sehingga kernel dari P adalah ker P sama dengan X elemen dari G, demikian hingga Px sama dengan E aksen. Ker P sama dengan X elemen dari G, demikian hingga X pangkat 2 sama dengan E aksen. Ker P sama dengan negatif 1,1. Jadi kernel dari P adalah negatif 1,1. Nah, yang selanjutnya yaitu teorema 1. Diberikan fungsi f memetakan himpunan G ke dalam himpunan G1 homomorfisme grup, maka f fungsi injektif jika dan hanya jika ker f sama dengan E. Untuk pembuktiannya, diketahui f fungsi injektif. Ambil sembarang A elemen dari ker f, artinya FA sama dengan E1. Di lain pihak, FE sama dengan E1, berakibat FA sama dengan FE, karena F injektif berakibat A sama dengan E. Sebaliknya, diketahui ker F sama dengan E, akan dibuktikan F fungsi injektif. Ambil sembarang AB elemen dari G, sedemikian hingga FA sama dengan FB. Akan ditunjukkan A sama dengan B. Perhatikan bahwa FAB aksen sama dengan FA FB aksen sama dengan FA FB aksen sama dengan FB FB aksen sama dengan E1. Jadi AB aksen elemen dari ker F sama dengan E, yaitu AB aksen sama dengan E atau A sama dengan B. Jadi F merupakan fungsi injektif. Nah, untuk teorema 2-nya, diberikan F homomorfisme dari G ke G1, maka ker F adalah subgrup normal dari G. Untuk pembuktiannya, karena E elemen dari ker F, maka ker F tidak sama dengan himpunan kosong. Pertama akan dibuktikan ker F subgrup G. Ambil sembarang AB elemen dari ker F. Perhatikan bahwa FAB aksen sama dengan FA FB aksen sama dengan FA FB aksen sama dengan E1 E1 aksen sama dengan E1. Oleh karena itu, AB aksen elemen dari ker F, jadi ker F subgrup G. Selanjutnya akan dibuktikan ker F subgrup normal G. Ambil sembarang G elemen dari G besar dan H elemen dari ker F. Maka FGHG aksen sama dengan FG, FH, FG aksen sama dengan FG, FH, FG aksen sama dengan FG E1, FG aksen sama dengan E1. Oleh karena itu, GHG aksen elemen dari ker F. Jadi, ker F subgrup normal dari G. Nah, yang selanjutnya yaitu contoh soal. G adalah grup semua bilangan real dengan operasi penjumlahannya. G aksen adalah grup semua bilangan real tak nol dengan operasi perkalian. Fungsi P memetakan himpunan G ke dalam G aksen. Didefinisikan Px sama dengan 2 pangkat X untuk semua X
adalah elemen dari R merupakan homomorfisme grup. Maka ker Pi sama dengan, untuk penyelesaiannya, ker Pi sama dengan X elemen dari G sedemikian hingga Px sama dengan E aksen. Sama dengan X elemen dari G sedemikian hingga Px sama dengan 1. Sama dengan X elemen dari G sedemikian hingga 2 pangkat X sama dengan 1. Sama dengan X elemen dari G sedemikian hingga X sama dengan 0. Nah, jadi ker Pi itu sama dengan 0. Kemudian contoh soal yang kedua. Diberikan G grup bilangan real tanpa 0 terhadap operasi perkalian dan H sama dengan negatif 1,1 juga merupakan grup terhadap operasi perkalian. Fungsi Pi memetakan himpunan G ke dalam himpunan G aksen didefinisikan oleh Px sama dengan 1 X lebih dari 0 dan negatif 1 X kurang dari 0. Buktikan bahwa Pi homomorfisme. Nah, untuk penyelesaiannya, ambil sembarang X, Y adalah elemen dari G. Kita akan membagi ini dalam 4 kasus berbeda. Nah, kasus yang pertama, X, Y lebih dari 0. Karena X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0, maka X kali Y lebih dari 0. Sehingga Px sama dengan 1, Py sama dengan 1, Px dikali Y sama dengan 1, jadi Px dikali Y sama dengan Px dikali Py. Untuk kasus kedua, X lebih dari 0 dan Y kurang dari 0. Karena X lebih dari 0 dan Y kurang dari 0, maka X dikali Y kurang dari 0. Sehingga Px sama dengan 1, Py sama dengan negatif 1, Px dikali Y sama dengan negatif 1, jadi Px dikali Y sama dengan Px dikali Py. Untuk kasus ketiga, X kurang 0 dan Y lebih dari 0. Karena X kurang dari 0 dan Y kurang dari 0, maka X dikali Y lebih dari 0, sehingga Px sama dengan negatif 1, Py sama dengan 1, Px dikali Y sama dengan negatif 1. Jadi, Px dikali Y sama dengan Px dikali Py. Untuk kasus yang keempat, X, Y kurang dari 0. Karena X dikurang dari 0 dan Y dikurang dari 0, maka X dikali Y lebih dari 0. Sehingga Px sama dengan negatif 1, Py sama dengan negatif 1, Px kali Y sama dengan 1, jadi Px dikali Y sama dengan Px dikali Py. Dari kasus 1 sampai kasus 4, Px dikali Y sama dengan Px dikali Py sama dengan Xy merupakan elemen dari G. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri dengan terima kasih.